Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai proyek kepemimpinan. Yang pertama ada saya sendiri, Indra, kemudian Linda, kemudian Mia, Naila, dan yang terakhir ada Prila. Untuk identitas proyek pada kelompok 4 itu, nama proyeknya adalah pembekalan nilai Pancasila bagi ibu pekerja yang memiliki anak di rumah. Kemudian lokasinya berada di Jalan Fatma Boulevard D5 nomor 12A Tambaharjo, Semarang Barat. Waktu pelaksanaan 12 November 2002 sampai selesai kegiatan. Koordinator yaitu Sanata Beauty Spa dari pihak perusahaan yang ada di sana. Kemudian untuk alur kegiatan akan disampaikan oleh Mbak Linda. Alur kegiatan pada tahap pertama yaitu pengurusan izin. Outputnya yang pertama izin ke kampus, selanjutnya yang kedua izin ke pihak perusahaan. Outcome-nya mendapat izin dan dukungan dari semua pihak. Targetnya 1 minggu. Keterangan dilaksanakan oleh mahasiswa PPG Prajepetan. Tahap yang kedua menghubungi para mitra pelaksana dan membuat izin janji. Outputnya 1. Kontak ahli supervisor operasional. 2. Kontak karyawan yang sudah menjadi seorang ibu. Terus outcome-nya dapat narasumber sesuai harapan. Dan rencana yang kedua dapat calon anggota pembekalan nilai Pancasila. Terus targetnya 1 minggu perizinan. 2. Minimal mendapatkan jumlah peserta pembekalan sebanyak 5 orang yang akan mendidik ibu-ibu pekerja agar dapat menerapkan nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Terus keterangannya dilaksanakan di Sanata Beauty Spa oleh Linda Rahmawati beserta mahasiswa PPG Prajepetan yang lain. Indra Pradana, Linda, Mia, Naila, dan Prila. Terus tahap ketiga mempersiapkan sumber daya lainnya, misalnya ruangan pelatihan, peralatan, papan tulis, bahan-bahan, dan lain-lain. Untuk outputnya, bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah contoh video-video penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, membagikan materi tentang pendidikan karakter Pancasila di lingkungan keluarga. Yang ketiga, instrumen angket yang nantinya diberikan kepada para pekerja. Outcome-nya memberikan pembekalan mengenai nilai-nilai Pancasila, penerapannya di lingkungan keluarga, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dalam kurang lebih menekankan di lingkungan keluarga bagi anak di rumah. Yang kedua, instrumen diberikan untuk melihat kegiatan yang pernah mereka lakukan bersama keluarga di rumah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Target karyawan Sanata Beauty Spa yang sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak. Keterangannya penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan keluarga, untuk membentuk anak didik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terus tahap keempat melaksanakan pembekalan. Outputnya pembekalan dilakukan saat karyawan sedang senggang, tidak menerima customer atau dalam keadaan istirahat. Outcome-nya mendapatkan persetujuan dari calon yang akan diberikan pembekalan terkait nilai-nilai Pancasila. Targetnya sosialisasi mengenai 1. kegiatan dari tujuan pembekalan pada saat itu. Yang kedua, manfaat dari pembekalan nilai-nilai Pancasila.
Yang ketiga, memberikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan kerja, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Keterangannya, pelaksanaan pembekalan dilakukan oleh narasumber yaitu mahasiswa PPG Prajabatan. Terus yang tahap kelima, melaksanakan pendampingan oleh narasumber. Outputnya, pendampingan dilaksanakan oleh mahasiswa PPG Prajabatan. Outcome-nya dilaksanakan menggunakan media, video, dan sosialisasi ceramah oleh narasumber dan memberikan materi yang sudah dicetak untuk karyawan yang ditargetkan. Targetnya diharapkan materi tersebut dapat dibaca dan dicermati untuk membantu ibu-ibu bekerja dalam menerapkan nilai Pancasila di dalam lingkungan keluarga, terutama bagi anak-anak mereka di rumah. Keterangan pelaksanaan pendampingan dilaksanakan di ruang salon Sanata Beauty Spa dengan meminjam fasilitas komputer yang lebih besar untuk menayangkan video dan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Tahap ke-6, melakukan pemantauan. Outputnya, pemantauan dilakukan bersama oleh mahasiswa PPG Prajabatan. Outcome-nya dilakukan melalui sharing komunikasi BWA. Target yang diharapkan yaitu anak dari pekerja Sanata Beauty and Spa agar tahu pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Keterangannya, untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, maka komunikasi dan arahan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dapat dilaksanakan melalui sharing section dan melalui WA. Tahap yang ketujuh, ini tahap terakhir, melakukan evaluasi dan perumusan pembelajaran. Output, evaluasi dan perumusan dilakukan setelah karyawan membuktikan penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam lingkungan keluarga. Outcome-nya, ibu bekerja memiliki wawasan tentang cara atau strategi dalam penanaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Target yang diharapkan yaitu seorang ibu dapat menjalankan perannya dalam mendidik anaknya di rumah sesuai nilai-nilai Pancasila. Keterangannya, evaluasi dan perumusan pembelajaran atau penilaian terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila bisa dilihat dengan bentuk bukti foto dan cerita dari narasumber terkait keberhasilan mendidik anak sesuai karakter nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya akan juga perancangan anggaran kegiatan akan dibahas oleh Mbak Mia. Jadi saya akan membahas tentang perancangan anggaran kegiatan. Di sini nama kegiatannya yang pertama ada sharing section. Di sini kami menganggarkan 240.000 dan rencana pada meminta anggarannya pada tanggal 14 Desember 2022. Penanggung jawab laporan keuangan saya sendiri. Untuk penanggung jawab verifikasi laporan keuangan ada Mbak Linda. Keterangannya sudah sesuai dengan anggaran. Untuk kegiatan yang kedua, sosialisasi, kami merencanakan anggarannya sejumlah 240.000 sama. Dan rencana waktu meminta anggarannya juga kami tetapkan sama sekalian pada tanggal 14 Desember 2022. Penanggung jawab laporannya masih sama dan penanggung jawab verifikasi laporan keuangan juga sama, sudah sesuai dengan anggaran. Selanjutnya, perencanaan standar kualitas akan dibahas oleh Mbak Naila. Perencanaan standar kualitas di sini ada nama kegiatan. Yang pertama adalah sharing section. Standar kualitas yang diharapkan yang pertama adalah menyampaikan kegiatan yang dijalankan sehari-hari oleh sasaran, kemudian menyampaikan kegiatan yang dilakukan bersama anak ketika di rumah, menyampaikan pengalaman mendidik anak di rumah, menyampaikan permasalahan yang dialami dalam mendidik anak di rumah. Pihak yang bertanggung jawab adalah mahasiswa yang bersangkutan
Di sini adalah Mbak Prila India Putri. Kemudian untuk pihak yang melakukan verifikasi adalah mahasiswa bersama pekerja sebagai sasaran. Kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi. Pada kegiatan ini ada standar kualitas yang diharapkan, yakni ibu pekerja paham dengan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ibu pekerja paham wawasan tentang cara atau strategi dalam penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari anak. Kemudian pihak yang bertanggung jawab mahasiswa bersangkutan, yakni Mbak Linda Rahmawati dan Indra Pradana Kusuma. Kemudian pihak yang melakukan verifikasi adalah mahasiswa bersama pekerja selain sasaran. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah monitoring. Di dalam kegiatan ini ada standar kualitas yang diharapkan, yakni ibu pekerja dapat menerapkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan kerja. Ibu pekerja dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong, toleransi dalam beragama, dan bekerja sama menyelesaikan tugas rumah serta meningkatkan sikap peduli sesama anggota keluarga. Untuk pihak yang bertanggung jawab adalah mahasiswa bersangkutan, Mia Pramudianti dan Naila Intan Agustina. Kemudian pihak yang melakukan verifikasi adalah mahasiswa bersama pekerja selain sasaran dan petinggi. Untuk selanjutnya tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota akan disampaikan oleh Mbak Prila. Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota. Itu melakukan izin kepada pihak kampus. Yang kedua, izin kepada badan usaha atau PT Sanata Citra Gemilang. Yang ketiga, melakukan sharing section. Keempat, melakukan sosialisasi. Dan kelima, memonitori kegiatan tersebut. Untuk ruang lingkup kegiatan ada di lingkungan PT Sanata Citra Gemilang yang ada di lingkungan rumah karyawan tersebut. Ukuran prestasinya itu 85% karena penentu dari berhasil atau tidaknya proyek ini adalah orang tua atau dari karyawan itu sendiri. Yang terakhir adalah alur komunikasi. Yang bertanggung jawab yang pertama yaitu Indra Pradana Kusuma dan Mia Pramudianti untuk lapor kepada pihak kampus atau tata usaha dalam keperluan pembuatan surat izin. Kemudian untuk media komunikasinya bisa berkomunikasi lewat WhatsApp, email, dan telepon. Kemudian juga bisa berkomunikasi secara langsung. Frekuensi laporannya yaitu dilakukan sekali pada saat membutuhkan surat itu. Yang kedua, penanggung jawabnya Linda Rahmawati, Prila India Putri, dan Naila Intan Agustina. Melaporkan kepada pihak komunitas atau badan usaha, media komunikasi berupa WhatsApp dan bisa langsung. Kemudian untuk frekuensi laporannya setiap minggunya diusahakan minimal 2 kali dalam seminggu untuk berkomunikasi. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 4 terkait proyek kepemimpinan di Sanata Beauty Spa. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan atau mau menambahkan masukan? Jika ada pertanyaan, saya cukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.